네가 있어서 나 좋아 네가 내 거라서 좋아 우리 둘 사이에 있는 모든 게 다 난 좋아 운명처럼 내게 다가온 너의 모습이 참 아른거려 내 맘을 적셔오는 너에게 난 설레임을 느끼고 있는 걸 알듯 말듯 우리 사이. Kita sekarang membahas tentang cara mendeskripsikan, deskripsi, teks deskripsi. Nah, sebelum kita masuk kepada teks deskripsinya, Miss akan menjelaskan tentang apa itu deskripsi. Deskripsi itu artinya kita menjelaskan ciri-ciri dari suatu benda yang ada di hadapan kita. Misalnya ada bunga nih. Nah, sekarang tugas kita untuk mendeskripsikan itu. Apa yang ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Miss, kita kembali bertemu lagi ya di hari pertama. Jadi Miss di sini ingin membahas kembali tentang mendeskripsikan teks deskripsi ya kan. Nah, jadi Miss, kemarin kita sudah membahas tentang teks deskripsi. Teks deskripsi artinya kita menceritakan atau mencirikan suatu benda yang ada di sekitar kita. Siapa yang ingat pertemuan sebelumnya apa yang kita deskripsikan? Ayo boleh kita duluan. Nasrullah sama bunga. Oh ya, jadi di pertemuan sebelumnya kita itu membahas deskripsi bunga hidup ya, Fitri ya. Bunga hidup itu dan bunga ini ya. Jadi dari benda yang kita deskripsikan itu kita bisa membuat teks. Kalian sudah tahu kan tentang membuat teks ya kan gimana. Jadi jika kalian masih ingat apa yang kalian ingat tentang mendeskripsikan bunga yang ada di sini kemarin? Ayo, ciri-ciri bunganya. Ciri-ciri bunga itu yang sebelumnya gitu, yang kemarin bunga hidup yang di pot. Nah, bunga daunnya berwarna merah. Baru ada dua jenis bunga. Nah, ya dua jenis bunga. Satu berbentuk apa Nasrul? Apa yang kamu ingat? Satu berbentuk apa Fitri? Iya, kuping gajah. Satu lagi berbentuk daun gajah. Jadi waktu itu kita di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ciri-ciri bunganya. Kalau nggak salah Miss ingat ada 12 ciri yang kalian sebutkan, di mana ada beberapa yaitu daunnya berwarna merah, bentuk daunnya ada dua, daun kuping gajah dan daun berbentuk sejajar. Yang ketiga yang Miss ingat ada tanah di dalam pot ya Fitri ya. Baru yang keempat bunga itu diletakkan di dalam sebuah pot hitam. Ada piring di bawah pot. Nah, baru bunga itu diletakkan di atas meja. Ya kan? Meja, bangku meja. Nah, dari deskripsi itu, dari apa yang kita deskripsikan itu, jadi kita bisa membuat sebuah teks. Pagi hari ini kita akan membahas tentang unsur-unsur berita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kedua. Ya. Jadi di hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di hari pertama, yaitu tentang unsur-unsur teks berita. Unsur-unsur teks berita ini ada berapa? 6. Ada 6, yaitu adik simba. Ya, adik simba. Unsur-unsur berita ada 6, yaitu adik simba. Sebelumnya Miss ingin bertanya sebelum membahas tentang adik simba ini.
Siapa yang masih ingat tentang apa itu berita? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu berita? Berita, siapa yang masih ingat berita? Miss ingin bertanya, apakah keributan-keributan yang kalian tonton atau yang kalian saksikan di televisi itu merupakan sebuah berita? Iya. Ya, kenapa bisa kalian mengatakan itu berita? Ayo. Merupakan informasi yang sedang terjadi dan hangat-hangatnya dibicarakan, ya. Jadi ada 6 unsur berita, yaitu adik simba. A untuk Apa? D untuk Mana? K untuk Kapan? C untuk Siapa? M untuk Mengapa? B untuk bagaimana. Jadi di hari pertama, jika kalian masih ingat di hari pertama, kita itu membahas berita dari televisi. Ada yang ingat apa yang dibahas dalam berita yang kita saksikan di televisi? Ada yang ingat? Tentang corona. Iya, tentang corona. Jika Miss bertanya tentang adik si Imba ini sesuai dengan tayangan yang telah kita saksikan, Miss ingin bertanya apa yang dibahas dalam berita tersebut? Tentang wajib pakai masker dan corona. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Iya, di Jakarta. Kapan peristiwa itu terjadi? Ayo. Rabu 23 Agustus. Siapa saja yang ada dalam berita? Polisi. Baru pengendara sepeda motor. Ada lagi? Iya, wawancara atau narasumber. Ayo, siapa lagi? Tentu masyarakat di sekitar kawasan tersebut, kawasan peliputan, ya kan? Jadi mengapa peristiwa itu atau mengapa berita itu harus diumumkan? Kenapa berita itu disiarkan? Agar semua orang tahu apa yang terjadi. Oh iya, betul. Jadi agar semua orang tahu apa yang terjadi di saat itu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bertemu kembali sama Miss, ya. Jadi di hari ini kita akan membahas tentang melaporkan percobaan seperti hari sebelumnya. Jadi sebelum Miss ingin kalian membuat percobaan, Miss akan memberitahukan bahwa kata percobaan ini sering disebut sebagai eksperimen, ya. Eksperimen, di mana dalam percobaan ini kita akan mengamati, meneliti dan membuat hasil, ya. Jadi laporan percobaan itu merupakan teks tentang percobaan yang bertujuan untuk melaporkan hasil percobaan kita. Adapun langkah-langkah dalam membuat teks laporan penelitian itu yaitu ada 2. Menuliskan struktur teksnya dan mengembangkan kerangka menjadi sebuah teks. Dalam menulis struktur teks laporan, ada 4 kegiatan yang perlu kita lakukan. Yang pertama yaitu apa sih tujuan kita untuk melakukan percobaan? Ada yang tahu? Tujuan kita membuat percobaan itu apa? Untuk mengetahui. Ya, untuk mengetahui, untuk mencoba, ya kan? Nah, lalu yang kedua yang perlu kita lakukan dalam menulis struktur teks ini yaitu adalah langkah-langkah. Di mana yang perlu kita tulis yang kedua dalam menulis struktur teks ini adalah alat dan bahan. Tahu kan alat-alat? Apa perbedaan alat dan bahan? Ayo. Contoh alat apa aja? Syarani. Gunting. Oke. Selain gunting,
Lem, boleh. Selain lem? Cutter. Cutter. Selain itu, misalnya, Miss ingin membuat percobaan tentang cara membuat apa itu mainan anak-anak sekarang yang kayak lem? Hah? Slime. Ya, slime. Kalau dalam membuat slime, apa saja alat-alatnya? Lem gom. Wadah. Lem gom. Apa lagi alatnya? Pengaduk. Ya, pengaduk. Yang dulu tadi ya. Apa lagi alatnya? Ayo, alatnya apa lagi? Bedak. Membuat slime. Bedak. Udah, itu aja. Bedak. Alat-alatnya. Pengaduk wadah. Udah. Oke. Jika itu kalian. Lalu bahan-bahan untuk membuat slime itu apa? Lem. Pewangi, pewarna, perlu pewarna. Perlu pewarna. Apa lagi? Bum. Iya, Miss. Itu lem. Enggak apanya? Biar lembek dia. Oh, belum. Baru ada lagi? Ada, Miss. Sepertinya itu saja yang bagian besarnya ya. Nah, kita lanjut menuliskan tentang langkah-langkah. Jadi alat dan bahan tadi kita tuliskan langkah-langkahnya. Langkah-langkah membuat slime itu apa saja yang pertama kali? Tentunya menyiapkan bahan dan alatnya tadi ya kan. Yang kedua, setelah menentukan alat dan bahannya, apa saja langkah-langkahnya lagi? Mungkin bisa saja mengaduk, mencampurkan apa tadi? Lem tadi ya. Nah, lem Sama gomnya. lem sama gumnya tadi. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang perlu kita tuliskan dalam membuat sebuah percobaan. Dan keempat, yang setelah kita lakukan langkah-langkah tersebut, kita menuliskan hasil percobaannya. Bagaimana pelanginya? Apakah pelanginya memang nampak seperti warna pelangi, atau dia warnanya seperti putih,